Halo, saya Novel Halim, mahasiswa teknologi informasi. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa sulit banget buat mengingat suatu konsep materi kuliah? Suka nunda-nunda tugas atau belajar, atau bahkan sampai burn out karena beban kerjaan yang terlalu banyak? Ya, namanya juga mahasiswa. Pasti kegiatannya banyak, organisasi, lomba, akademik, non-akademik, semuanya aja diambil. Tapi kalau kitanya nggak bisa atur waktu dengan baik, ya kacau semuanya. Nah, gimana kalau kita tanya-tanya mahasiswa di sekitaran UGM? Mas, gabung ya? Ya, boleh mas. Silakan. Masnya mahasiswa juga? Mahasiswa mas. Mahasiswa? Iya. Oke, kebetulan mas. Jadi saya lagi ngerjain tugas buat mata kuliah transformasi digital. Masnya sendiri selama jadi mahasiswa pernah nggak sih ngerasa sering nunda-nunda pekerjaan gitu? Sering nih mas. Sering? Sering. Sebenarnya burnoutnya karena ini sih mas, kita kan mahasiswa nggak terlalu banyak yang dipikirkan. Burnout juga bikin kita nunda-nunda kerjaan juga ya mas? Ya, kalau saya gitu sih mas. Memikirkan cara yang paling sempurna mungkin buat ngerjain sesuatu, baru saya kerjain. Gitu ya? Nah, dari pemikiran-pemikiran itu lama-lama burnout. Kebetulan saya tahu nih solusi buat mas nih. Saya bisa bantu mas buat ngilangin prokrastinasi tadi sama burnout mas tadi. Hanya dengan satu aplikasi. Hanya dengan satu aplikasi. Betul. Lo kok bisa? Nah, sebagai rasa terima kasih, saya mau ngasih gratis makan ayam geprek Pak Waga ini buat masnya. Gimana mas? Serius mas? Iya. Deal gak mas? Deal. Makanya sebagai mahasiswa, produktivitas itu juga penting. Tapi udah tahu belum bedanya produktif sama sibuk? Belum mas. Kalau kamu ngerjain banyak hal dalam satu waktu, outputnya nggak kelihatan, dan jadi nggak maksimal, itu namanya sibuk. Tapi kalau produktif, kamu dalam satu waktu bisa fokus dapat hasilnya tuh, dan maksimal selama proses ngerjainnya. Jadi kalau mau produktif, kita itu harus punya sistem atau workflow yang jelas, berprogres sesuai dengan tujuan kita. Oh begitu mas. Iya, nah di sini pentingnya peran teknologi informasi. Salah satu aplikasi penunjang produktivitas mahasiswa yang populer belakangan ini adalah Notion. Notion. Platform kolaboratif yang bisa mengintegrasikan pekerjaan, tugas, dan jadwal kita dalam satu tempat yang sama. Ada kelebihan lainnya nggak mas? Kelebihan lainnya, Notion mendukung berbagai macam tipe format konten untuk diunggah seperti teks, gambar, video, file, dan lain-lain. Selanjutnya, 3 aspek penting teknologi yang menjadikan Notion sebagai solusi dari permasalahan yang kita bahas di awal tadi adalah, pertama, cloud computing. Misalkan, kita tiba-tiba dapat informasi yang harus disimpan. Apakah kita harus selalu bawa buku catatan kecil kemana-mana? Tidak. Kedua, web dan mobile-based application. Maksudnya apa mas? Notion ini bisa diakses dari mana aja, dan lintas device. Smartphone bisa, laptop juga bisa, jadi kalau mau akses informasi secara cepat, tinggal begini aja. Kalau mau nulis tugas atau kerjaan yang lebih nyaman, ya tinggal pakai laptop. Ketiga, AI. Karena kecanggihan teknologi yang ada, bahkan sekarang kebanyakan aplikasi sudah memiliki AI-nya sendiri. Apa itu AI? Artificial Intelligence, alias kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini terintegrasi langsung dengan Notion AI. Contohnya apa mas? Personal assistant. Misalkan nih ya, kamu butuh apa? Menuliskan definisi dari suatu hal? Bisa. Butuh ide-ide kreatif dan baru? Bisa. Membantu manajemen informasi kamu? Notion AI ini juga udah powerful karena sekaligus bisa jadi writing assistant kita selama menulis dan mengerjakan tugas kuliah. Nah, ketiga teknologi ini akan membantu kita dalam melakukan berbagai hal, seperti membuat tampilan termuka dan penyajian informasi di Notion jadi sesuai kebutuhan kita. Bisa berupa tabel, daftar list halaman, kalender, board, dan kombinasi lainnya. Tapi susah nggak sih pakai aplikasinya? Tidak, mudah banget justru, karena banyaknya template juga jadi kelebihan Notion ini. Jadi pekerjaan kita lebih efektif karena tidak harus memulai semuanya dari nol. Oh, bisa undang teman-teman juga ya buat ngerjain bareng? Bisa, dengan adanya fitur kolaborasi, Notion memungkinkan kita untuk saling berkolaborasi dalam satu tim untuk mengerjakan sebuah proyek secara real time. Pernah cemas nggak kalau kita ninggalin laptop kita, tapi filenya belum di-save? Nah, ini aman banget karena fitur auto save-nya. Ah, untung lah, nggak perlu save-save terus. Penggunaan database dan filter juga bisa memudahkan kita dalam mengakses segala kebutuhan informasi kita secara efektif. Mobilitas. Ya, nggak perlu takut informasi yang kita punya hilang atau tertinggal, karena Notion ini bisa diakses dan dibuat di berbagai perangkat, termasuk web, aplikasi desktop, smartphone, juga ada. Dampak Notion dalam meningkatkan produktivitas kita sebagai mahasiswa, setidaknya bisa membuat keseharian kita sebagai mahasiswa lebih efektif dan efisien. Kita bisa membuat ide dalam kepala kita seakan memiliki sistem digital yang berfungsi sebagai ekstensi otak kita, biasa dikenal dengan istilah second brain. Second brain? Apaan tuh mas? Kita bayangin aja second brain ini ibarat hard disk ini, fungsinya sebagai tempat manajemen dan menyimpan informasi yang ada di otak kita. Karena umumnya manusia tidak bisa mengingat semua hal yang dia terima di otaknya, makanya kita menulis dan mencatat. Jadi penting banget untuk update informasi di second brain kita. Notion ini bisa jadi solusi idealnya, di mana bisa menyimpan, mengatur, dan mengakses informasi yang kita butuhkan sesegera mungkin dan semudah itu. Wah, dilihat-lihat Notion menarik juga ya mas? Iya, sehingga masalah-masalah seperti burnout, kesibukan yang tidak hentinya, dan masih suka menunda-nunda pekerjaan, itu bisa teratasi berkat second brain melalui Notion ini mas. Jadi nggak ada tuh yang namanya kesulitan lagi mas buat mengelola informasi di keseharian kita sebagai mahasiswa kalau udah punya second brain ya. Wah, ternyata banyak ya mas manfaatnya. Tahu gitu mah, saya dari dulu pakai Notion, bisa lebih produktif saya. Nah, jadi jangan lupa juga mas kasih tahu tips ini ke teman-teman yang lain ya, dan aplikasi penunjang produktivitasnya. Ayo mas, saya anterin pulang. Boleh mas. Bentar mas. Saya boleh tag video di sini nggak? Bagus loh tempatnya.